Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya saya telat lagi. Siap. Oke. Nah tadi udah kita jelasin ya sama Awan apa aja barang yang punya nih yang kita bawa nih SBI. Nah hari ini yang mau saya training sebenarnya lebih ke basic sih, ya benar-benar basicnya. Nah ini semua yang ada di sini kita sebutnya dalam kategori itu dalam kategori adalah profesionalisme, ya, atau bisa disebut pro display atau ada yang disebutnya komersial display, ya komersial display. Oke, komersial display. Nah, apa itu komersial display? Sebenarnya secara garis besar artinya ini. Apa ini kabarnya? Oke, nah ini apa itu professional display? Ini adalah semua produk, ya, display atau monitor yang benar-benar dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau komersial. Ya, bisa dipakai di semua bidang industri, bisa retail, hotel, perbankan, logistik, transportasi, corporate, serta pendidikan. Pendidikan juga bisa. Ya, jadi artinya ini Pak, professional display, komersial display ini. Jadi displaynya yang buat kebutuhan bisnis. Nah, apa yang membedakan si Pro Display sama Consumer TV? Kalau Consumer TV secara operasional hour atau jam operasional atau jam pemakaian itu sehari direkomendasikan kalau untuk Pro Display itu 16 sampai 24 jam per hari. Jadi dia bisa menyala 16 jam minimal sampai maksimal 24 jam atau alias terus menerus selama 1 minggu. Nggak ada masalah. Kalau Consumer TV itu sebenarnya direkomendasikan oleh pabrikan menyala hanya 6 sampai 8 jam sehari. Bisa nggak menyala 24 jam sehari? Bisa. Tapi lifetime berkurang. Ya, misal dikasih garansi 1 tahun nyalain 24 jam setiap hari, paling nyusut dia tinggal ya 6-7 bulan dan rusak. Iya. Ya. Oke. Dari segi brightness atau keterangan atau kecerahan layar. Kalau professional display itu mulai dari 300 nits. Nits itu sebenarnya satuan kandela per meter persegi. Ya, jadi satuan buat intensitas cahaya 350 nits sampai 2500 nits. Kalau 2500 nits ini dipakai di mana? Ini dipakai di outdoor. Ya, karena dipakai di outdoor. Kalau consumer TV itu biasanya hanya 200 sampai 250 nits. Kenapa hanya segitu? Karena memang didesain atau dipakai untuk menonton TV. Kalau terlalu terang layarnya, matanya sakit. Ya, matanya sakit. Kalau komersial display, kenapa dia terang? Karena kalau nggak terang, nggak menarik perhatian, Pak. Ya, nggak menarik perhatian. Orang males lihat konten redup-redup apa itu ya? Ini dia ngambil apa informasi apa? Ya, jadi dia terang. Kalau yang consumer TV buat nonton TV, kalau keterangan sakit. Lagian nontonnya di rumah Pak tetap biasanya. Ya. Terus kalau untuk instalasinya, kalau untuk professional display memang dirancang untuk pemasangan landscape horizontal atau portrait seperti ini, berdiri. Ya, kalau consumer hanya landscape aja, horizontal aja. Bisa nggak dibikin portrait? Bisa aja, tapi lebih cepat rusak. Kenapa? Karena ini teknologinya kan masih LCD sebenarnya, liquid ya, liquid cairan. Jadi dia nggak didesain buat berdiri Pak. Kalau berdiri dia turun cairannya, rusak. Lama-lama tinggal garis doang. Sedangkan kalau yang profesional memang ada penahannya, jadi liquidnya nggak turun. Itu tidak akan turun. Yang keempat ini kontrol. Jadi kalau professional display, saya bisa kontrolnya, contoh misalnya matiin, nyalain, besar kecilin volume lewat remote control. Tapi saya juga bisa pakai RS232. Bisa juga saya kontrol lewat RJ45. Kalau consumer hanya remote control aja. Garansi, dari segi garansi, professional display biasanya Pak 3 tahun. 3 tahun terus bisa di-extend maksimal biasa ke 5 tahun. Jadi 3 plus 2, 5 tahun. Kalau consumer TV 1 sampai 2 tahun biasanya garansinya.
Walaupun ada yang sampai 5 tahun, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau Pro Display enggak, 3 tahun nyala 24 jam per 7, ada setiap hari, tetap 3 tahun. Nah, untuk security-nya kalau untuk professional display itu remote sama tombol-tombol di monitor bisa dikunci, termasuk portnya juga bisa dikunci. Dan ada port HDMI, DVI, USB itu dikunci bisa semua. Jadi ketika dicolok nggak muncul apa-apa, bisa dikunci. Siap. Ya, kalau consumer TV enggak, semua itu nyolok apa aja yang dapat. Kalau consumer, ini perbedaannya. Nah, ini ada 4 kategori Pak, kita membaginya untuk kategori professional display. Pertama itu ada single signage, ya, ada video wall, ada LED atau banyak orang bilang namanya video clock. Ya, kemudian ada interactive flat panel atau interactive whiteboard, contohnya di belakang, yaitu interactive flat panel. Ini juga termasuk kategorinya interactive flat panel. Ada 4 kategorinya. Nah, kita mulai dari single signage dulu ya. Single signage itu, sebelum saya ngomong single signage, sebenarnya perlu dipahamin dulu apa yang disebut dengan signage. Signage itu adalah tampilan grafis yang dirancang menampilkan informasi pada objek tertentu. Ini memiliki beragam bentuk dan ukuran tergantung pada lokasi. Jadi untuk signage itu sebenarnya adalah semua grafis atau rancangan tertentu yang membuat tampil informasi. Contoh poster, ya, banner, flyer, brosur, bahkan nomor rumah, ya, nomor rumah itu termasuk signage. Kenapa? Menunjukkan informasi nomor rumah. Gambar toilet yang membedakan wanita dan perempuan itu juga signage, karena dia memberikan informasi kepada publik bahwa ini loh WC untuk toilet untuk wanita, ini toilet untuk pria. Jadi fungsinya itu memberikan informasi kepada publik, tapi medianya bukan logo atau printing. Bisa logonya bisa berupa logo di kayu, metal, dan akrilik, itu termasuk signage. Ya, ini tadi tujuannya. Nah, fungsinya saya bagi beberapa. Nah, yang tadi bisa berfungsi untuk informasi tentang layanan fasilitas seperti peta arah atau instruksi. Sebagai penjelas, ini contohnya seperti kita bapak ke toko misalnya, ada handphone, terus ada display, di bawahnya ada penjelasan. Nah, itu juga sebagai signage untuk menjelaskan barang ini apa, spesifikasinya apa. Itu juga satu. Terus ini buat media promosi. Kalau media promosi contoh paling jelas paling gede di sebelah media promosi. Ya, depan sebelah. Sebagai navigasi, ini bisa dilihat kalau misalnya kita ke contoh misalnya ke Ragunan, ada arahnya. Ini ke sini, toilet di mana, kandang ini di mana, ya kan? Nah, itu sebagai navigasi. Nah, tanda pengenal pemberi peringatan ini bisa sebagai nomor rumah, pembeda kamar mandi, pria dan wanita, dan rambu-rambu lalu lintas itu termasuk signage di jalan. Saya nggak mau menunjukkan signage, saya ngomong signage secara global. Nah, ini baru saya sebut di sini ada 2 jenis signage. Yang pertama adalah yang konvensional, ya. Yang kedua itu digital. Ya, yang konvensional tadi printing, billboard, poster, logo. Kalau yang digital, medianya sudah pasti elektronik. Nah, hari ini yang kita bahas ini single signage itu adalah yang model masuk kategori digital signage. Ya, ini sama, tujuannya menyampaikan informasi kepada publik, tapi medianya sudah berubah. Medianya elektronik. Apa aja media elektronik itu? Bisa LCD monitor seperti yang Bapak lihat di sini, bisa LED, bisa video wall, bisa juga handphone Pak.
Smartphone kalau saya taruh di suatu tempat, dilihat orang banyak, ada informasinya, itu saya stop, digital saya smartphone, tablet PC dan lain-lain. Jadi medianya berubah dari yang konvensional ke digital. Oke, nah ini kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di mall ya, di jalan kayak gini, ini kan sudah mulai banyak yang berubah ke digital ya. Nah, perbedaannya apa sih? Kenapa kita pakai yang digital? Nih, sebenarnya sama yang tadi, sama yang pro display. Perbedaan paling utama adalah yang paling bawah. Jadi dia sudah ada pemutar konten yang di built-in atau dimasukkan ke dalam monitornya langsung. Sedangkan kalau pakai smart TV atau program smart TV bisa sebenarnya, bisa. Tapi dia perlu alat tambahan. Atau kita sebut biasanya itu signage player atau pemutar konten tambahan. Itu perlu tambahan. Nah ini perbedaan paling utama antara si signage monitor dengan consumer TV atau dengan produksi monitor. Karena dia sudah punya signage player, single signage. Ya, ini ada sebabnya kenapa harus pakai digital, harus berubah dari konvensional ke digital. Yang pertama, pasti kontennya atau isinya akan lebih komunikatif sama lebih atraktif, karena bisa menampilkan konten video, gambar, suara, bahkan ditambahin widget kayak jam, running text itu dalam satu layar, satu frame layar, nggak jalan. Kalau yang konvensional, kalau dari printing sekali ya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kemudian dapat update konten secara real time, jadi kapan aja di mana aja bisa update kontennya, Pak. Misalnya konten hari ini harus naik, ya kita bisa langsung update kontennya langsung. Berbeda dengan yang konvensional, kalau konvensional mesti printing dulu terus orang jalan dan itu, ya kan? Nah, itu lebih makan waktu juga. Yang pertama juga kalau dia punya titiknya banyak, tempatnya banyak, berarti butuh banyak orang. Oke, terus dapat dikelola secara terpusat melalui jaringan internet. Ini perangkatnya maupun konten edit, nggak cuma kontennya doang bisa dikelola, perangkatnya juga Pak, bisa dikontrol dari pusat, bisa matiin, bisa nyalain, bisa ngatur volumenya, bisa ganti input source-nya, bisa semua. Nah, target marketnya kalau untuk signage ini gimana? Ini lebih banyak. Yang pertama sih di retail. Biasanya banyak di yang chain store, Pak, yang banyak cabang. Itu banyak yang pakai. Kemudian banyak yang sorry. Ini ketiga, ini office building biasanya ini banyak dipakai buat ini Pak, promosi di gedung-gedung perkantoran tuh biasanya ada lift ya, atau di dalam lift, di luar lift itu banyak dipakai. Iya. Ya itu buat jadi promosi tuh. Yang ketiga buat gedung-gedung kantor pemerintahan, biasanya mungkin di lobby kantor pemerintahan untuk memberikan informasi mungkin mengenai kebijakan yang ada di kantor. Yang keempat di banking biasanya buat menampilkan informasi kurs, ya informasi kurs, atau mungkin di bank ada promo apa untuk nasabah ya. Yang kelima ini buat di transportasi publik. Contoh paling biasa yang Bapak bisa lihat itu di MRT banyak monitor, banyak media promosi di public transportation, termasuk mungkin kalau untuk di public transportation biasanya untuk ngasih info mengenai jadwal. Kalau di bandara jadwal penerbangan, kalau di kereta mungkin jadwal kedatangan. Nah, yang keenam paling buntut itu di hospitality. Hospitality ini bukan rumah sakit ya, tapi lebih ke hotel. Hotel, ya hospitality hotel.
hotel di mana taruhnya? Biasanya di meeting room. Kalau hotel-hotel biasanya yang di atas bintang 3 biasanya ada meeting room. Oh. Ya, orang-orang sewa buat bikin event di ballroom, ada meeting room kecil. Nah itu biasanya ditaruh di depan buat kasih info. Hari ini jam sekian ada acara ini lagi berlangsung di depannya. Ya di depannya biasanya. Atau misalnya di lobi di bawah. Hotel lagi punya promo apa hari ini. Terus mungkin dia mengarahkan ke atau biasanya ada restorannya punya menu khusus mungkin hari itu atau apa itu. Itu hotel, hospital itu kan. Sambil saya jelasin, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja. Siap. Nah ini contoh pemakaiannya Pak. Digital poster, ini seperti ini saya semua digital saya. Sebagai menu buat, nah menu buat ini biasanya banyak ditemui kalau sekarang ini. Contoh kayak di McD, ya KFC, AW, Starbucks, Solaria, itu semua sudah mulai beralih ke pemakaian menu digital. Nah, karena tadi saya bilang retail yang paling banyak Pak yang pakai bentuknya seperti ini buat menu promo satu store 5 misalnya, atau bioskop SX1 punya tempat buat beli popcorn dan lain-lain. Nah itu sudah mulai banyak diganti ke digital. Satu tempat biasanya dia pakai 10. Terus buat nampilin dia punya no showing coming soon, nah itu juga sudah ganti digital. Movie list. Ya, jadi cukup banyak tuh Pak satu tempat tuh sampai 20 layar. Nah, bayangin SX1 ada berapa? Ya, ada berapa bioskop? Ada berapa bioskop satu tempat, satu provinsi? Tinggal dikali aja. Oke, nah setelah kita ngomongin alatnya, hardware, ini ada namanya Content Management System atau CMS. Jadi ini adalah software yang fungsinya untuk mengatur alat-alat tersebut, termasuk untuk mengatur kontennya. Jadi bisa bikin playlist, artinya ini daftar putar konten. Ya, setelah konten ini nanti mutar konten ini terus. Nah, setelah bikin playlistnya juga si CMS berfungsi membuat schedule. Jadi konten ini putarnya di hari Kamis. Nah, di hari Kamis saja, nanti Jumat beda lagi. Atau selama seminggu ini ya kontennya ini aja dulu nih, minggu depan beda lagi. Nah itu schedulingnya di CMS ini, di konten management system ini. Nah fungsi yang keempat adalah dia untuk mendistribusikan konten ke masing-masing unit. Ya, jadi yang setelah setting playlistnya, setelah bikin schedule-nya, saatnya kita untuk mendistribusikan playlist dan schedule tersebut ke masing-masing unit. Bisa saja kontennya berbeda-beda tiap unit, bisa aja. Atau disamain semuanya, itu juga memungkinkan. Jadi ada 1000 unit misalnya 1000 display, mau 1000 konten yang berbeda masing-masing memungkinkan. Oke, jenisnya ada dua Pak. Bapak Ibu sekalian ada dua. Jadi ada yang berdasarkan cloud, ya, ada yang berdasarkan on-premise. Bedanya apa? Kalau cloud itu user itu tidak perlu invest server, ya, jadi servernya ada di yang pemegang brand, tapi konsekuensinya user harus langganan ke yang punya brand karena dia numpang di servernya, ya, jadi perlu langganannya bisa bulanan, bisa tahunan. Terus gimana kalau udah langganan? Dia nggak bisa pakai lagi, nggak bisa dipakai lagi.
softwarenya yang nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau alatnya, unitnya bisa dipakai, tapi manual update kontennya pakai USB. Dicolok USB, di copy, nah baru dia play lagi. Nah, kalau yang on premise ini artinya user harus invest server, harus membeli server. Nggak cuma server doang, tapi dia harus beli Windows-nya, operating system. Ya, operating system dia juga harus beli lisensinya. Di sini juga ada namanya database softwarenya, dia juga harus beli lisensinya. Ini selain bayar untuk lisensi CMS-nya, software sendiri. Ya, tapi keuntungannya apa? Cuma beli sekali di awal, investasinya tinggi di awal. Tapi setelahnya dia bisa pakai seterusnya. Tidak ada kewajiban untuk langganan, tidak berlangganan. Ya, jadi yang cloud biasanya investasi di awalnya sedikit lebih murah karena dia punya langganan mungkin misalnya setahun $10 per unit. Ya. Kalau yang ini sekali beli nih misalnya nih $5.000 atau $10.000, tapi seterusnya punya sendiri juga. Nah, perbedaannya di sana Pak. Jadi ada dua jenisnya. Ini berdasarkan servernya ada di mana. Ada punya sendiri, ya si server si user invest sendiri servernya atau nebeng sama yang punya brand. Dan harus pelayanan. Ya ini dua jenisnya. Nah komponennya sebenarnya untuk software CMS itu ada terbagi dua Pak. Yang pertama di front end atau di depan itu biasanya sudah ada di unitnya. CMS playernya ada di unitnya. Kemudian yang di backend itu ada dua, yaitu ada server dan ada creator atau author. Fungsinya server tadi udah jelas ya, untuk bikin playlist, schedule, sama untuk mendistribusikan konten. Fungsinya author atau creator ini lebih sebenarnya untuk menyatukan konten yang sudah kita punya. Misal kita sudah punya videonya, sudah punya image atau logo yang pengen kita pasang nih buat kontennya, sudah punya file audionya mungkin. Nah, kita pengen combine itu semua jadi satu layar. Nah, fungsi author itu. Jadi sudah ada template-nya. Layarnya dibagi 4, layar baginya 5, bagi 6, bagi 3. Itu beda-beda porsi atau bebas. Itu fungsi dari author atau creator. Ini front end dan back end. Nah, topologinya secara sederhana saya gambarkan seperti ini. Servernya ada di XQ atau servernya ada di vendor. Ya, servernya ada di vendor. Terhubung melalui jaringan internet. Nah, PC operator bisa berbeda tempat dengan si server, bisa juga sama. Tapi kalau beda, berarti dia bisa melalui internet akses ke server si operator untuk membuat playlist, membuat scheduling, dan mendistribusikan konten ke account yang dia punya. Ini kalau servernya di vendor. Ya, kalau di XQ mungkin bareng, biasanya si operator ada di XQ, servernya ada di XQ biasanya. Jadi dia tinggal akses ke jaringan. Nah, bisa kemana aja? Ini di site, saya sebutnya di site. Itu ada satu monitor, ada yang berdiri, ada yang pakai smart TV Pak, ditambahin player tambahan. Ya, nah ini. Kemudian ada video wall juga perlu player tambahan. Ya, player video wall perlu player tambahan biar dia bisa menjadi digital CMS. Kemudian LED display. Maaf, kok hilang gambarnya? Harus saya perbaiki lah. Ya, jadi ada LED-nya. Nah, LED perlu CMS player juga. Ya, baru dia connect semua melalui internet. Nah,
di sini Pak, di server ini perlu namanya IP public. Ya, jadi si user kalau pengen punya yang on premise, punya server sendiri, wajib langganan internet yang IP public. Tanpa IP public nggak bisa. Siap. Ya, kalau di vendor, karena vendor sudah punya, biasanya aksesnya ke server vendor lewat website. Jadi yang vendor lah yang langganan, ya kan, bisa nggak perlu cuma langganan bulanan aja. Gitu. Ini kira-kira topologi seperti ini kan? Iya, paham. Mana pelan? Sangat signifikan. Tadi saya udah memberikan perkenalan produk secara umum saja. Nah, ini lebih mendalam ya dari detail ke digital signage. Mungkin Sama kayak mesin absen. Kalau yang terpusat harus IP public. digital signage, sampai saat ini ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Ya, berarti syukurlah penjelasan saya cukup jelas. Iya. Ya, Lima. Oke, ini benar-benar masih saya ambil dari basic Pak, benar-benar basic. Siap. Ya. Oke, ini sudah untuk CMS, untuk signage juga sudah. Nah, ini masuk ke yang video wall. Ya, video wall. Video wall itu pertanyaan adalah itu apa sih video wall? Ya, secara kata-kata Pak, artinya ini. Ya, jadi ini dua atau monitor profesional, biasanya dua sih, minimal dua. Kalau kurang dari dua, tidak bisa sebut video wall. Ya, iya, single signage kita sebutnya. Single, minimal dua atau lebih. Jadi disusun, ya, membentuk layar besar dan biasanya memiliki ukuran bezel atau frame yang tipis. Bezel itu adalah frame yang mengelilingi si layar. Iya, itu bezel. Frame ya. Nah, perlu diperjelas tuh. Bezel itu apa? Bezel itu adalah frame-nya. Iya. Ya, yang mengelilingi si video wall, si monitor. Itu disebut bezel. Ya, contoh gambar 3x3 nih. 9 monitor ditumpuk jadi satu lebih besar. Ya. Jadi minimal 2 monitornya biar bisa disebut video wall. Kurang dari 2 berarti single. Oke, ini komponennya banyak sih Pak, banyak ya. Nah, saya baginya ke 5 kategori sebenarnya. Ya, ada input, ada alat transmisi atau alat untuk meneruskan sinyal. Yang ketiga ada alat processing videonya, kemudian outputnya. Dan ini ada control system tapi ini optional, belum tentu dipakai. Tapi saya perlu menjelaskan. Ya, media inputnya apa aja? Bisa berupa CCTV, bisa berupa video conference, ya, bisa berupa MVR atau DVR, bisa berupa kamera. Kamera ini bisa berupa handycam atau kamera yang benar-benar buat profesional, buat kayak buat di TV. Kemudian laptop atau PC. Saya lupa sebutin satu, jadi saya sekarang juga bisa dimasukin di sini sebagai input. Nah, kalau transmisinya, alat transmisinya apa ya? Ini alat transmisi buat meneruskan sinyal video atau sinyal jaringan ya biasanya. Ini mungkin Pak Toto udah lebih tahu ini, dia banyak pakai. Iya. Ya, mungkin kurang dia yang di mention aja. Ya, ini ada UDP, ada HDMI, ada VOH switch, ada wireless router. Oke. Nah, untuk alat processing videonya sendiri di sini ada 2. Ada video wall controller, ada decoder. Nah, kalau decoder mungkin Pak Toto tahu. Decoder itu kayak semacam DVR ya? Beda. Oh siap, decoder. Oke, kemudian outputnya sendiri ini ada monitor. Ya, outputnya pasti ke monitor. Nah, di sini selain monitor itu perlu breaker khusus untuk video. Nah, ini sini ada control sistemnya, ada control sama touch panel. Ya, ini komponen sistemnya video wall. Ya, alatnya sebenarnya saya bagi ke beberapa bagian biar nggak bingung.
Oke, sebelum kita masuk ke bagian video wall yang sistemnya lebih kompleks, ini ada yang sistemnya paling sederhana. Kita sebutnya sistemnya daisy chain, atau ada yang bilang itu tiling, atau ada yang bilang itu splicing, atau ada yang bilang itu looping. Ya, tapi istilah ini semua mengacu ke hal yang sama. Daisy chain, tiling, splicing, looping, ini semua hal yang sama. Ya, jadi saya kasih contoh di sini ada yang 4 monitor. Ya, kenapa disebut looping? Karena menggunakan hanya kabel aja, Pak, untuk menciptakan satu video wall layar besar. Jadi dari unit nomor 3 saya kabelin aja pakai kabel DVI atau DP DisplayPort ke 4. Nanti ada outnya lagi kedua, balik lagi ke 1. Jadi melooping, membuat satu loop kita sebutnya. Koneksi kabel top HDMI saja. Kabel DP atau DVI. Oh. Hanya kabel DP atau DVI aja. HDMI juga bisa, tergantung tipe unitnya. Dia ada beberapa unit yang ada HDMI in, HDMI out. Oh, iya. Ada yang DVI in, DVI out. Ada yang hanya terima DP in, DP out. DP itu koneksi apa ya, Pak? DisplayPort, Pak. Oh, DisplayPort. DisplayPort in, DisplayPort out. DisplayPort itu satu layar. Ya, tanpa perlu alat apapun lagi. Nah, seberapa besar sebenarnya bisa dibuat seperti ini? Ini ada maksimalnya, ya. Kalau inputnya alias saya ngirim sinyal Full HD, ya, Full HD dari PC atau dari laptop ke monitor, itu paling maksimal adalah matriksnya 10x10. Jadi 10 monitor ke satu, 10 monitor ke bawah, alias 100 monitor, 10x10. Oh. Maksimal. Tapi kalau input yang saya kirimkan adalah Full HD atau orang banyak bilang 4K, itu saya cuma bisa maksimal di 25 monitor. 5x5 maksimal di 25 monitor. Ini digunakan ketika hanya perlu satu input. Contoh, mau bikin jadi digital signage, karena nggak perlu input yang lain, cuma perlu signage player aja, kalau HDMI ke layar besar. Ya, jadi lebih hemat budget sih Pak. Ya, karena ini ya cuma perlu signage player, videonya stop, pakai kabel di looping, selesai. Ini yang paling simpel. Ya. Ini beda istilah, tapi merujuk hal yang sama. Kalau Samsung sebutnya daisy chain, ya. LG bilangnya tiling, Pak. Ekor. Tiling. Ya, LG bilangnya tiling. Kalau Samsung daisy chain, dia tiling. Nah, splicing ini banyak diadopsi sama video wall brand-brand dari China. Contoh Evision bahwa itu pakainya splicing. Nah, kalau looping ini juga ada yang pakai. Jadi ini merujuk hal yang sama. Nah, ini yang topologinya agak kompleks. Ya, kamera ini inputnya sudah banyak, macam-macam. Connect bisa ke video wall controller, ke video wall. Bisa dikontrol juga lewat PC, tablet, atau iPad. Ini yang sedikit kompleks. Ya. Ya, kalau yang tadi benar-benar sih.
Kalau yang decoder tadi apa ya Bapak ya? Nah, akan saya jelasin apa tuh. Oh, siap. Ya. Oke. Oke, nah sebelum kita ngomongin mengenai masalah alat video processing, saya jelasin dulu jenis-jenis video wall. Nah, berdasarkan ukuran Pak, saat ini secara garis besar ada 3 ukuran di pasaran di market. Jadi ada yang 46 inci, 49 inci, ada yang 55 inci. Ya, ini ukurannya saya kasih range ukurannya. Buat 46 inci dia punya lebar sekitar 1 meter kurang lebih, tingginya 58 cm. Kalau yang 49 inci lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,1, tingginya 61 per monitor ya, per monitor. Untuk yang 55 inci itu lebarnya 1,2, tingginya 68. Ini per monitor. Beda brand akan berbeda ukurannya, tapi tidak berubah banyak. Paling perbedaannya ada di, misal ada yang 58,4, ada yang 58,2. Nah, perbedaan di belakangnya 0, di belakangnya. Tapi secara general ini ukurannya kan? Secara general. Terus kemudian berdasarkan brightness atau tingkat kecerahan layar, ini ada 2, ada yang 500, ada yang 700. Ya, 500 nits dan 700 nits. Dipakainya di mana? Kalau 500 nits biasanya kalau ruangannya nggak terlalu banyak cahaya, biasanya nggak terlalu banyak kaca, nggak ada cahaya dari luar gitu, itu cukup pakai 500. Tapi kalau dipasangnya di daerah yang di ruangan yang ini videonya kaca, nah itu terang pasti kemarin bisa pakai 700. Nah, ini berdasarkan ukuran bezel, Pak. Bezel tadi saya sebut adalah frame si monitor. Dan ini ukuran frame-nya ini adalah bezel to bezel, alias kita sudah gabungkan unity di satu. Unity di satu itu ketemu ukurannya adalah ada yang 5,3 sampai 5,5 mm, ada yang 3,5 mm, ada yang 1,7 mm sampai 1,8 mm. Which is sebenarnya beda tipis banget, 0,1 mm, nggak terlalu berasa beda. Tipis sekali ya. Ya, ada yang paling tipis itu 0,88 mm. Ini kalau yang 0,88 berarti satu monitor tipis frame-nya Pak, 0,44, setengah mili ya, setengah mili. Kebetulan saya juga di sini ada videonya, mungkin bisa dilihat tonton sebentar. Sekedar memberikan ini apa, perbedaan. Nah, ini yang 5,5 agak tebal kelihatannya, 3,5, 1,7 udah mulai tipis, 1,8 ini tipis sekali Pak, tapi cuma harus garis putih gitu ya. Itu bedanya Pak. Nah, ini ada istilahnya sendiri nih buat yang 5,3, 5,5, 3,5, 1,7 sama 0,8. Ada yang super narrow bezel, ultra narrow bezel, extreme narrow bezel, sama yang razor narrow bezel. Ini istilah Pak, ini berlaku buat semua brand. Siap. Berlaku buat semua brand. Oke, kita lanjut. Nah, setelah video wall-nya, kita bahas juga mengenai jenis bracketnya. Ya, jenis bracket video wall itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah yang bracket fix. Kalau fix bracket itu pakai bracket yang ada di pasaran, biasanya sudah fix, nggak bisa digeser-geser, nggak bisa di adjust. Ya, nggak bisa di adjust, udah begitu aja. Kekurangannya ada di
kesulitan pemasangan, dia rapat susah, sulit untuk dirapatkan. Tapi dari segi harga Lebih murah. ya, paling murah. Tapi dia susah untuk digas. Kalau temboknya nggak rapi, nggak rata, ya kalau sudah beda kedalaman ya beda kedalaman, nggak bisa dipakai kecuali mau diakalin pakai ganjel dan lain-lainnya, itu susah. Iya. Ya, jadi makan waktu lah, bukan yang nggak bisa rapi sekali sih. Pakai Tapi makan waktu untuk rapian. iya, pakai water pass Pak. Ya, tapi ini paling murah mereka. Ya, paling low budget. Siap. Ya, kemudian yang kedua itu ada yang namanya push out breaker. Ya, Bitek. kenapa disebut push out breaker? Kita nonton videonya. Bitek. Saya lebih gampang jelasin pakai video sekarang Pak. Siap. Bitek kayak merek Ya. bir. Nah, mungkin pernah dengar ya, pernah dengar atau pernah pakai mungkin. Saya jelaskannya sekarang lewat video aja. Nah, ini kenapa disebut push out? Nah, hari itu didorong pemasangan didorong. Saya cepatkan sedikit. Kita bisa lihat ya, push out atau push, nah didorong. Kekurangannya apa Pak? Kekurangannya kalau installernya tidak hati-hati ketika mendorong monitor, kemungkinan yang terjadi adalah monitornya pecah panelnya karena terlalu kuat mendorongnya. Oh. Ya, karena terlalu kuat mendorongnya. Karena no frame tadi ya, less Iya, frame-nya ya. betul. Kita menaruh tangan di panel, kita dorong, belum tentu tenaga di kiri dan kanan sama. Siap. Ya, ketika yang yang kiri mendorong lebih kuat, yang kanan nggak terlalu, dia akan miring juga atau kemungkinan besar pecahnya seperti itu. Keunggulannya apa? Nggak cuma kelebihan dan kekurangannya. Keunggulannya apa? Enaknya dia kalau kita mau maintenance, contoh misalnya kalau ada 9 monitor, Bapak pengen ngambil yang rusak yang paling tengah, ya, Bapak tinggal dorong doang, dia keluar, tinggal ganti, ya, untuk yang push out, tinggal ganti, udah pasang lagi, dorong lagi, selesai. Ini maintenance, tapi tetap perlu sangat hati-hati ketika mendorongnya. Ini biasanya banyak dipakai untuk biasanya banyak dipakai kalau brand-brand videonya tidak punya breaker sendiri. Ya. Oke, yang ketiga itu ada yang full push. Ini full push saat ini sepengetahuan saya baru Samsung aja Pak. Oh. Ya, baru Samsung aja yang punya. Full push. Apa itu full push? Kita lihat lagi videonya. Full push. Tarik dorong. Tarik dorong. Ini pasangnya nggak perlu. Nah ini dia harus pull dulu, dibuka, tarik, ya, kemudian dipasang video wallnya, kemudian didorong ke dalam, tapi didorongnya samping. Sama-sama bisa diadjust, bracketnya bisa maju, bisa naik ke atas sedikit, bisa dimajuin ke depan. Sama seperti yang di push out. Jadi perbedaan itu, ya. Jadi saat ini yang punya pengetahuan saya baru Samsung saja. Antara Samsung, kalau yang ini banyak dipakai sama brand-brand yang memang dia tidak punya breaker. Siap. Ya. Oke, yang keempat adalah jenis yang standing. Ya, ini standing sudah dikenal pabrikan Pak.
bisa juga ada yang model custom, tapi saya nggak bahas yang custom itu bikinan lokal. Ya, ini ada yang model punya bikinan pabrik. Ini sudah ada yang modelnya satu, pertama yang mobile. Ini jadi bisa dipindah-pindah di dalam karena ada rodanya. Ini dari bisa sampai aman sih sampai 3x3 aja sih, 9 monitor. Lebih dari itu menurut saya berbahaya buat dipindah-pindah. Ya, yang paling banyak itu yang 2x2 Pak. Kalau yang model pindah-pindah, nah, hanya baru 4 monitor masih enteng dorongnya Pak. Iya. Ya, satu monitor kurang lebih sekitar 25 kilo. Jadi kalau ngedorong 4 biji masih oke lah, 100 kilo lah. Ya. Siap. Ya, masih 100 kilo masih bisa. 9 monitor cukup berat. Nah, yang satu lagi sebelahnya ini yang model nggak bisa dorong-dorong. Biasanya ini dipasang sudah fix lah. Ya, fix saja ada nggak usah dikit. Ini biasanya dipakai kalau yang model fix ini dipakai kalau temboknya gypsum. Oh iya. Ya, temboknya gypsum dan nggak mau dipindah-pindah lagi, fix saya di sana sudah pakai bisa. Nah, ini baru kita bahas mengenai video wall controller. Ya, video controller ini alat yang untuk fungsinya sih sebenarnya simpel ya. Ini untuk mengatur input dan output yang akan tampil di layar. Ya, mengatur inputnya untuk yang tampil di layar dan outputnya. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, perlu dipahami dulu apa itu input. Ya, input itu ya secara harfiah itu alat sumber ya, nantinya akan ditampilkan ke layar. Jenisnya bisa berupa apa aja? Biasanya berupa laptop atau PC, bisa DVD player, bisa handycam, bisa kamera Nikon, Apple TV, digital player, set-top box dan lain-lain. Ini input jatuhnya. Kemudian untuk output itu adalah perangkat keluaran dari input. Contohnya monitor PC, ya smart TV, video wall atau LED. Contohnya. Nah, fungsi dari video wall control itu ada beberapa Pak. Ya, yang pertama itu fungsinya sebagai scaling atau scaler. Ini fungsinya itu adalah merubah atau memanipulasi resolusi dari input agar bisa tampil ke output. Scaling. Kemudian yang kedua itu splicing. Splicing itu menggabungkan beberapa monitor menjadi satu layar besar. Fungsi splicing. Jadi fungsi kontrol ini, video wall control ini adalah scaling, splicing. Yang ketiga itu ada switching. Jadi kita bisa mengubah input yang bisa tampil ke layar secara bergantian atau secara bersamaan. Switching. Kemudian ada layering atau picture in picture. Jadi bisa saling timpa, ya layar. Jadi udah ada input satu nih tampil. Kita mau timpa lagi di bawahnya mungkin pakai ukuran kecil. Monitor input kedua tampil barangnya. Itu picture in picture. Yang terakhir itu untuk membuat template dari layout. Jadi kita bisa bikin layout. Sudah bikin layoutnya bisa di save, kemudian kita bisa panggil setiap saat. Jadi nggak perlu mengubah tampilan setiap saat. Setiap kali memanggil nggak usah mengubah tampilan. Cukup panggil template yang sudah kita set. Jadi ada 5 fungsinya untuk video wall controller. Nah, ini ada jenis video wall controller Pak. Yang pertama ada jenis yang modelnya fix. Fix dalam artian jumlah input dan outputnya sudah nggak bisa ditambah. Ya, jadi kalau sudah ini ya ini aja. Contoh size yang ada, mungkin ada yang 4 in 4 out, ada yang 4 in 8 out, ada yang 8 in 8 out, 4 in 12 out. Ini benar-benar udah nggak bisa ditambah. Ya, dari segi keunggulan memang dari segi harganya selalu akan lebih ekonomis.
support kontrol juga lewat mobile app bisa dikontrol. Nah, yang kedua itu tipenya adalah yang jenis modular. Ya, modular itu artinya jenis input dan outputnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Pak. Bapak misalnya digambar di sini ada yang modelnya DVI, ada yang pakai HDMI, ada yang pakai DP, bisa pakai BNC, input BNC juga bisa deh. Oh. Ya, tapi perlu di step dari awal. Bapak perlunya inputnya model apa? Ya, bisa DP juga, bahkan bisa komponen juga, komposit. Ya, RCA. Oh, RCA. Nah, RCA juga bisa. Jadi kalau yang modular lebih banyak jenis input dan RCA ini outputnya. yang DVD player itu. Iya, DVD player kan RCA. Ya, jadi lebih banyak jenis input dan outputnya, macam-macam Pak. Tapi perlu ketika kita pengen bikin spek itu perlu disebutkan di awal. Inputnya apa aja sih? Yang mau ditampilkan apa aja? Iya. Ya, kalau inputnya, saya punya DVD player nggak punya HDMI-nya nih, adanya cuma RCA ya, RCA berarti. Nah, dan secara fisik akan lebih besar bentuknya, ya karena dia mensupport lebih banyak layar. Kalau yang ini maksimal 12 outputnya, kalau yang bawah banyak. Dan lebih mahal. Ya banyak banget. Ini bisa sampai 144 monitor bisa, tergantung tipe. Ya. Dan biasanya itu kalau yang modular ini Pak, dia terdiri dari 3 bagian. Ada sasisnya. Sasis itu ini kotaknya buat tempat nempel si input sama output. Ini bagian input, ini bagian output. Oh, iya. Barangnya yang kurang lebih kayak bisa Bapak kayak tadi udah lihat. Oh iya tadi. Kalau yang itu dia cuma bisa sampai 20 monitor. Inputnya 24. Ya, jadi tergantung tipe. Tapi secara garis besar seperti ini. Dan dia selalu terdiri dari 3 bagian. Ada sasis, ada input, ada output. Nah, ini yang dari Pak Tokopannya ya, decoder. Ini secara simpel saya artikan ini alat untuk menampilkan streaming video CCTV melalui jaringan lokal internet langsung ke monitor. Sekaligus. Ya, Pak Toto bisa lihat di sini di gambar Pak. Ini ada HDMI. Ya, ini semua ke monitor Pak. Ke monitor. Di depan ada jaringan kabelan. Nah, ini bisa langsung ambil streamingnya CCTV langsung dari LAN alat decoder ini. Tapi dia terbatas, tergantung tipe sebenarnya, tapi maksimal bisa sampai 128 channel CCTV. Ya, satu alatnya maksimum bisa 128 channel CCTV. Ini decoder. Dia juga punya input fisik. Input fisiknya itu input fisiknya cuma ada 2. Itu VGA 1, DVI 1. Jadi selain nampilin channel CCTV, kalau mau ditambahin, Bapak mau tambahin misalnya punya laptop mau tampilin di layar, bisa pakai DVI-nya mungkin Ya. atau pakai VGA. Ya. Decoder. Nah, ini yang di bawahnya, ini tipenya sebenarnya Pak. Ada yang punya 1 output doang, ada yang punya 4 output, 8 output, 10 output, 12 output, 16 output. Kalau inputnya selalu sama, cuma ada 1 VGA, 1 DVI. Oh. Mau apapun tipe yang di bawahnya. Oke, ini support kontrol yang modelnya. Nah, cara kontrolnya bagaimana? Ini saya juga siapin videonya, lebih enak melihat daripada saya ngomong aja. Ya, ini dari tablet ini, iPad mungkin. Nah,
dari jaringan langsung wifi. Nah itu tadi manggil lewat. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Masih belum. Belum. Sudah cukup jelas. Ini cukup jelas. Saya ini juga Pak, supaya agak sedikit relax, mungkin silakan untuk Ya boleh sambil atau mau comment center ya. Itu pengen kontrol yang terpusat. Nah kontrol terpusat ini kita bisa realisasikan dengan menggunakan kontrol sistem. Nah biasanya untuk kontrol sistem terdiri dari dua bagian, ada namanya kontrol prosesor dan juga ada namanya touch panel control sebagai user interface. Ya, jadi user interface-nya di touch panel control. Nah, kontrol prosesor ini bisa digunakan untuk mengontrol selain alat-alat sistem video wall, contoh seperti video wall controller itu bisa dikontrol lewat di kontrol prosesor. Terus kemudian monitor juga bisa, jadi bisa diatur on off-nya lewat di kontrol sistem. Kemudian bisa mengontrol audio, contoh bisa buat naikin turunin volume audio speaker. Ya. Terus bisa juga buat matiin nyalain lampu, kemudian untuk mati nyalakan AC dan kontrol suhu, naikin turunin suhu. Nah si prosesor ini sebagai otaknya, si touch panel control ini yang memberi perintah dari user. Siap. User yang menekan matiin monitor. Nah, si touch panel memberi perintah ke kontrol prosesor melaksanakan perintah tersebut. Ya, jadi kurang lebih analogi. Saya di sini ada coba. Ya, tambahkan ini mah ini dulu sistem. Kira-kira sepertinya mas. Ini buat ngomongin. Nah ini touch panel. Ini kita fisik sebenarnya. Itu opsional juga. Oke, nah dari sini touch panel saya mau nyalain, mau turunin routing. Ya. Atur AC, temperatur, lampu, naikin, nyalain, terangin, matiin. Nah ini saya mau nyalain nih, ganti source nih. Nah ini laptop nyala. Ganti source. Kan bisa dikoneksiin ke video conference untuk calling. Ini buat yang terpusat. Kira seperti itu untuk audio system. Oke, nah setelah kita bahas komponennya, ini biasanya video wall itu dipakai buat apa aja sih? Nah biasanya yang pertama itu adalah dipakai sebagai digital signage. Banyak ditemui bapak atau ibu sekarang di yang pertama biasanya banyak ditemui di bandara. Ya kalau waktu pernah ke bandara terminal 3 ini banyak banget. Iya. Ya, terminal 3 bandara ini banyak. Ya. Yang kedua di mall juga ada. Biasanya di toko-toko retail store yang premium. Contoh Mango, Zara itu pakai. Ya, kadang-kadang toko-toko kosmetik juga ada, kayak L'Oreal, ada MAC, ada digital signage. Jadi fungsi satunya itu sebagai digital signage. Perangkat yang dibutuhin simple ya, cuma perlu displaynya atau monitornya, bracket, signage player, jaringan. Dan ini alat-alat yang dibutuhkan digital signage. Fungsi yang kedua adalah digunakan di meeting room sebagai pengganti monitor besar, terutama biasanya untuk menggantikan proyektor. Ini juga simple biasanya,
cuma perlu displaynya aja, bracketnya. Terus kemudian ya perlu inputnya Pak, input bisa laptop, bisa PC. Dan di ruang-ruang meeting room sekarang yang lebih modern biasanya ditambahkan wireless presentation. Wireless presentation fungsinya apa? Untuk bisa menampilkan layar laptop saya ke layar video wall secara wireless, nggak pakai kabel lagi kayak gini nih. Oh. Nama alatnya adalah wireless presentation tools. Fungsinya itu. Itu berupa tab atau apa ya Bapak ya? Yang Alat Pak, ada nanti kotak. Oh. Jadi fungsinya itu buat nampilin laptop nih atau laptopnya orang lah gitu, pengen tampil presentasi layar besar. Oh, siap. Tapi nggak pengen pakai kabel. Siap. Kayak dongle case gitu. Iya, kayak dongle case ya, nggak pakai kabel. Iya. Paham. Pengennya connect aja secara terus. Biasanya sekarang lagi tren, banyak yang sudah mulai pakai. Ya, nggak pakai kabel lagi. Ini buat meeting room. Layarnya layar besar, buat ngegantiin proyektor biasanya. Biasanya user yang sekarang pakai proyektor, Pak, saya mau ganti proyektor saya, redup. Ya, kalau ada yang mau presentasi ke depan, ada bayangannya. Ya, nah ini bisa ditawarkan mungkin pakai video wall ya bisa. Yang ketiga ini buat monitoring room. Monitoring room ini biasanya di monitoring room adalah CCTV Pak. Ya, CCTV ya. Hanya melihat. Perangkat yang dibutuhkan itu ya ini simple juga sebenarnya. Cuma displaynya, monitornya, bracketnya. Nah ini ada pakai decoder di sini. Iya. Nah ini fungsinya untuk monitoring room. Jadi untuk mengambil streaming CCTV langsung tanpa harus saya connect ke DVR atau NVR. Betul. Pakai decoder. Ya, ada media input karena dia punya input fisik 2, VGA dan DVI, bisa ditambahkan media inputnya. Entah itu laptop, entah itu player yang lain atau mau kamera juga. Kemudian yang pasti butuh jaringan internet. Iya. Nah, ini fungsi ketiga. Jadi banyak dipakai video wall di monitoring room. Ini fungsi yang terakhir dan biasanya satu lagi banyak dipakai. Itu NOC atau Command Center sebutnya. Ya, Command Center. Dan di sini kita butuh bukan decoder, tapi video processor. Video processor ini bisa mengakomodir input dan output yang banyak. Ya, kalau monitoring room kan cuma satu Pak, CCTV top. Iya kan, nggak perlu video processor. Tapi kalau monitoring room atau command center, ini command center itu biasanya nggak cuma CCTV yang dilihat, bisa berupa data statistik. Ya, data statistik bisa berupa peta. Nah ini perlu banyak input. Yang bisa mengakomodir itu adalah si video processor. Jadi ini 4 fungsi. Kita bagi sih. Kami membagi fungsi video wall itu dipakai di 4 sesi. Nah, ini ada poin-poin penting Pak untuk dalam merancang sistem video wall. Ya, yang pertama Bapak Ibu perlu tahu adalah kondisi dindingnya. Kondisi dinding. Kalau gypsum sudah jelas tidak bisa langsung dipasang, ya, karena pasti jebol. Ya. Yang kedua ini jumlah dan jenis input. Kenapa perlu tahu? Karena perlu menentukan alat processing videonya itu mau pakai apa. Kalau dia bilang saya cuma mau monitoring CCTV Pak, Bapak pasti udah langsung pakai decoder. Iya. Ya, pakai decoder. Tapi saya nggak cuma CCTV doang Pak, ada laptop 10, isinya 5. Nah, sudah pasti Bapak perlu pakai video processor. Pasti pakai video processor. Jadi juga
perlu tahu. Tanya sama user, Bapak mau nampilin apa Pak di layar? Bapak mau nampilin apa di layar? Bapak buat apa video wall-nya? Buat meeting room kah? Buat monitoring room kah? Buat comment center kah? Yang ketiga, ini aspek rasio. Kenapa penting? Kenapa penting pakai memperhatikan aspek rasio? Aspek rasio saat ini Bapak perlu, mungkin Pak Toto perlu pernah dengar 16:9 atau 4:3. Ini menentukan tampilan di layar. Kalau 4:3, tampilan di layar itu adalah kotak. Nanti di sebelah kiri sama kanannya hitam. Oh, seperti CCTV 9 channel, 6 channel. Oh, iya, Itu aspek rasio. Aspek rasio, ya, paham. Kalau 16:9 itu adalah saat ini adalah aspek rasio paling sering dipakai oleh monitor di pasaran. Termasuk TV yang kita nonton di rumah saat ini pakai 16:9. Oh. Kalau 4:3 itu dipakai ketika TV-nya masih yang tabung. TV tabung itu 4:3. 7 tersegi 4 jam, ya, itu 4:3. Kalau yang saat ini sedang dipakai banyak orang adalah 16:9. Jadi konten atau input adalah yang paling banyak dipakai orang adalah 16:9. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Karena kalau video wall-nya dipasang tidak sesuai aspek rasio, akan terjadi kelihatan gambarnya memadat, stretch, ya. Contoh, pemasangan video wall-nya 3 ke kiri, 2 ke bawah, ya, langsung kelihatan. Kalau orang yang tinggi kelihatan pendek sudah. Iya. Ya. Kalau logonya bulat jadi elips. Iya. Ya, ini sangat berbahaya kalau kita menggunakan video wall-nya di bidang promosi. Ya, kalau bidang promosi nggak boleh merubah logo, apalagi bentuknya jadi nggak jelas, ya. Jadi perlu diperhatikan aspek rasionya ini. Gimana caranya untuk mencapai aspek rasio 16:9? Jadi jumlah monitor ke kiri, jumlah monitor secara mendatar harus sama jumlahnya dengan vertikal. Ya, kalau 2 ke kiri, 2 mendatar berarti di bawahnya harus 2. Jadi 2 kali 2, 4 monitor. Kalau dia 3, berarti bawahnya juga 3. 3 kali 3, 9 monitor. Itu pasti 16:9. 16:9 ini penting untuk di ruang-ruangan. Yang pertama buat jadi media promosi atau digital signage, itu penting. Kita harus benar-benar memperhatikan aspek rasionya. Karena di sana orang taruh iklan, ada logo itu nggak boleh berubah. Kita nggak boleh berubah, bisa kena tuntutan. Ya, di pemerintahan punya logo instansi itu juga nggak boleh berubah. Ya, apalagi kadang-kadang ada yang menaruh lambang Garuda Pancasila, nggak mungkin jadi pendek, ya kan? Nah, itu juga nggak boleh. Nah, itu di digital signage. Yang kedua buat di meeting room, buat di ruang meeting. Kenapa? Karena laptop ini 16:9. Ya, laptop ini 16:9 Pak. Begitu dicolok, kalau ketemu 16:9 gambarnya normal. Kayak saya kalau begini normal gambarnya. Nah, kalau monitor ini saya tampilkan di sebelah, yang terjadi adalah apa? Ini kegeser, ya. Ya, nggak enak dilihatnya. Orang yang melihat, apa ini orang pasang presentasi begini, ya. Itu buat di meeting room wajib sih Pak, perlu diperhatikan. Siap. Rasionya. 16:9 Ya, 16:9. Jadi kalau buat meeting room, buat di petasannya, saya menyarankan ukuran jumlah monitornya sama.
kiri mau mendaftar ataupun vertikalnya harus sama. Nah, berbeda hal dengan kalau dipakai di monitoring room. Itu aspek rasio bisa kita abaikan, Mbak. Kenapa? Karena satu monitor bisa menampilkan banyak konten. Contoh misalnya, saya punya video wall 3x3, saya mau menampilkan CCTV 64 channel. Pasti satu monitor itu banyak channelnya, Pak. Iya, betul. Ya, kita bisa abaikan gitu. Kita bisa abaikan. Kalau paling terus juga untuk yang contoh buat yang comment center. Kalau comment center itu inputnya juga banyak. Inputnya ada 15, layarnya 15 misalnya. Berarti satu input satu layar. Saya nggak perlu pikirin untuk resolusi. Oh, siap. Tetap normal. Nah, jadi untuk dua fungsinya perlu diperhatikan aspek rasio, dua lagi nggak perlu. Gitu. Nah, yang keempat, cahaya ruangan. Cahaya ruangan itu penting buat tadi, buat nentuin jenis video wall. Yang brightness-nya saya mau pakai yang berapa? 500 apa 700 kan? Karena yang 700 lebih mahal, Pak. 100 nit ya. Yang 500 nit sama 700 nit, 700 sama lebih mahal. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ini fungsi gunanya untuk kita menyusun budget. Yang kelima, ini jarak input dan output. Ini jarak input dan output menentukan jumlah kabel, Pak, panjang kabel yang dipakai. Jangan sampai kita udah sudah nyiapin kabel 5 meter, ternyata yang dipakai itu ternyata 25 meter. Siap. Ya, yang jelas itu dari masalah Instalasi. Ini pengaruh ke biaya instalasinya. Apalagi kalau di Jakarta gampang cari kabel, Pak. Ya, kalau Di luar daerah. kota belum tentu gampang. Oh iya, Ya. betul. Jadi ini perlu diperhatikan sekali. Ini pernah terjadi, Pak. Kita pernah salah juga. Ya, jadi videonya kita pasang di sini. Ruang servernya sebelah. Ketika survei tinggal ke sebelah aja, Pak. Kita siapkan lah, paling cuma sekitar 10 meter, Pak. Ya. Ada perubahan. Ketika pengerjaan, tetap ruangannya di sebelah, Pak. Ruangannya tetap di sebelah tempatnya. Tapi jalur kabel saya muter lagi keluar, Pak. Loh, kok bisa Nggak nggak? boleh lewat, langsung keluar dalam. Loh. Dan ini dari 10 meter, saya jadi butuh 35 meter. Satu tarikan. Dan monitornya ada 15. Saya tambah 25 meter per monitor. Saya kali 15. Ya, budgetnya pasti kurang gitu. Iya. Ya, itu benar-benar perlu diperhatikan. Siap. Ini sih baik instalasi, Pak, cuma kelihatannya kecil sepele ya kan? Iya. Karena lumayan. Iya, betul. Ya, selisihnya bisa sampai, tadinya kita bisa prediksi cuma habis 15 juta, atau yang bisa sampai 35 juta. Waduh. Jauh banget ya. Iya. Secara margin masih ada, tapi kan mengurangi. Iya. Jadi, For ya, budget. perlu diperhatikan ini, Pak. Perlu diperhatikan. Kalau kondisi tinggi juga perlu diperhatikan, karena nanti kalau misalnya diusung, berarti perlu perkuatan, itu biaya lagi, Pak. Perlu bikin struktur, ya, follow, bikin nanti dia minta, Pak, saya maunya video wallnya sejajar lah dengan tembok. Nah, kalau perlu bikin sejajar dengan tembok, berarti kan kita perlu bikin semacam kayak ini, Pak, frame, Pak. Ya, tambahin KPL lagi, Rangka. ya, tambah rangka lagi, biar kelihatannya rata. Biaya juga sih. Ya, jadi ini penting sih, perlu ditanya. Material. Iya, perlu ditanya. Nah, ini kira-kira poin intinya, Pak. Kalau target market saat ini untuk video wall paling banyak
itu di Cover. pemerintahan. Ya, sekolah lebih banyak di pemerintahan, memakai video. Yang kedua, di gedung perkantoran jadi banyak juga yang pakai untuk di ruang meeting. Yang ketiga di hotel. Perbankan juga ya. Public transport sama nih kayak di bandara. Ya, begitu. Dan kalau nanya ini untuk poin yang ke 1,5 jarak input dan output maksimal jika hanya menggunakan kabel berapa meter, kemudian jika lebih apakah sebenarnya alat? Kalau untuk kabel HDMI saat ini kabel HDMI standar ya itu paling panjang 25 meter. Paling panjang. HDMI ya. Ya, HDMI paling panjang 25 meter. Itu yang standar. Nah, gimana kalau lebih dari 25 meter? Itu bisa pakai ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan kabel HDMI yang optikal atau fiber optik. Ya, fiber optik. Itu ada yang panjangnya sampai 100 meter. Tapi harganya luar biasa. Harganya luar biasa. Yang panjangnya 30-35 meter kemarin saya terakhir lihat, ini mereknya yang bagus itu harganya 5 juta. Waduh. Satu kabel. 5 juta. Wah, luar biasa. Tapi ini yang kabel yang bagus. Iya. Ya, kabel yang bagus. Itu 5 juta. Ya itu 30 meter. Optikal ya, Pak ya. Itu, Pak. Pemasangannya tidak boleh kena tepuk. Tepuknya dalam arti tepuk patahnya. Kalau cuma bulat gitu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sampai patah ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya, pemasangannya nggak boleh tepuk. Terus cara kedua itu menggunakan HDMI extender. Nah, itu lebih murah. Ya, yang lebih murahnya. Low budget. Ya, lebih murah gitu. Pakai HDMI extender. Paling satu pasang ada yang 600, ada 700 ribu satu pasang. Tinggal incas kabel TV-nya aja. Ya. Jadi ada dua cara. Ini untuk video vlog sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat.